Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilma Intira dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang perbandingan pemikiran Arthur Schopenhauer dan Fazlur Rahman. Yang pertama adalah pemikiran pendidikan perspektif Arthur Schopenhauer. Poin pertama itu berkaitan dengan biografi Arthur Schopenhauer. Arthur Schopenhauer lahir di Danzig. Dia adalah putra dari Heinrich Flores Schopenhauer dan Johanna Schopenhauer. Kedua orang tuanya adalah keturunan orang kaya Jerman dan keluarga bangsawan. Keluarga Schopenhauer ini pindah ke Hamburg ketika kerajaan Prusia dikuasai oleh Polis Lithuanian Commonwealth, kota Danzig tahun 1793. Kemudian pada tahun 1805, ayahnya Schopenhauer itu bunuh diri. Setelah itu, ibu Schopenhauer, Johanna, pindah ke Weimar yang kemudian menjadi pusat literatur Jerman. Schopenhauer pun kuliah dan menjadi mahasiswa di Universitas Göttingen pada tahun 1809. Pada masa perkuliahannya itu, dia belajar tentang metafisika dan psikologi di bawah bimbingan Gottlob Schulze, penulis buku Aenesidemus, yang menganjurkannya agar berkonsentrasi pada filsuf yaitu Plato dan Immanuel Kant. Kemudian poin yang kedua itu adalah berkaitan dengan teori belajar yang dipelopori oleh Arthur Schopenhauer, yaitu teori nativisme. Adapun pengertian teori nativisme itu, kata nativisme itu berasal dari kata nativus yang berarti kelahiran, yang mana teori ini muncul dari filsafat nativisme, dari kata sebagai suatu bentuk dari filsafat idealisme dan menghasilkan suatu pandangan bahwa perkembangan anak itu ditentukan oleh hereditas atau pembawaan sejak lahir. Aliran ini berpendapat bahwa perkembangan individu itu ditentukan oleh bawaan sejak ia dilahirkan. Faktor lingkungan sendiri itu dinilai kurang berpengaruh terhadap perkembangan dan pendidikan anak. Pada hakikatnya, aliran ini bersumber dari Leibnizian tradition, sebuah tradisi yang menekankan pada kemampuan dalam diri seorang anak. Hasil perkembangan ditentukan oleh pembawaan sejak lahir dan genetik dari kedua orang tuanya. Walaupun dalam kenyataan sehari-hari itu sering ditemukan anak secara fisik itu mirip dengan orang tuanya, secara bakat mewarisi bakat kedua orang tuanya, tetapi bakat hasil pembawaan genetika itu bukan satu-satunya faktor yang menentukan perkembangan anak, tetapi juga masih terdapat faktor lain yang mempengaruhi perkembangan dan pembentukan anak menuju kedewasaan, mengetahui kompetensi dalam diri dan identitas diri sendiri. Adapun aliran nativisme ini secara umum dipengaruhi oleh pandangan-pandangan dari aliran idealisme, terlihat dari konsep dasarnya tentang hakikat manusia itu sendiri. Menurut aliran nativisme ini, manusia itu mempunyai potensi yang menentukan pertumbuhan dan perkembangan dalam proses penerimaan pengetahuan. Potensi tersebut merupakan gabungan dari hereditas orang tuanya maupun bakat atau pembawaan yang berasal dari dirinya sendiri. Oleh sebab itu, lingkungan itu dianggap tidak memiliki konsekuensi atau pengaruh apa-apa terhadap pengetahuan manusia. Bahkan Schopenhauer sebagai pelopor aliran nativisme ini mengatakan bahwa potensi atau bakat manusia itu merupakan nasib malang manusia karena posisinya yang vital dalam menentukan pertumbuhan dan perkembangan pengetahuan manusia. Potensi manusia yang terwujud dalam bakat atau pembawaan itulah yang merupakan hakikat dari manusia dan ia tidak dapat dirubah oleh pengaruh lingkungan. Dengan potensi tersebut, faktor lingkungan tidak berpengaruh pada proses penerimaan pengetahuan dan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Budi Prasetyo dari kelompok 8 akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu implikasi teori nativisme dalam pembelajaran. Implikasi teori nativisme terhadap pendidikan dan pembelajaran yaitu kurang memberikan kemungkinan bagi pendidik dalam upaya mengubah kepribadian peserta didik. Berdasarkan hal tersebut, peranan pendidikan atau sekolah sedikit sekali dapat dipertimbangkan untuk dapat mengubah perkembangan peserta didik. Pada penganut aliran ini,
berpandangan bahwa bayi lahir sudah dengan pembawaan baik dan buruk. Oleh karena itu, hasil akhir pendidikan ditentukan oleh pembawaan yang sudah dibawa sejak lahir. Berdasarkan pandangan ini, maka keberhasilan pendidikan ditentukan oleh anak didik itu sendiri. Pendidikan yang tidak sesuai dengan bakat dan pembawaan anak didik tidak akan berguna untuk perkembangan anak sendiri. Bagi nativisme, lingkungan sekitar tidak ada artinya, sebab lingkungan tidak akan berdaya dan mempengaruhi perkembangan anak. Penganut pandangan ini menyatakan bahwa jika anak memiliki pembawaan jahat, maka dia akan menjadi jahat. Sebaliknya, apabila mempunyai pembawaan yang baik, maka anak tersebut akan menjadi baik. Yang selanjutnya yaitu pengaruh teori nativisme dalam pendidikan. Faktor pembawaan bersifat kodrati tidak dapat diubah oleh pengaruh alam sekitar dan pendidikan. Untuk mendukung teori tersebut, di era sekarang banyak dibuka pelatihan dan kursus untuk pengembangan bakat sehingga bakat yang dibawa sejak lahir itu dilatih dan dikembangkan agar setiap individu manusia mampu mengolah potensi diri. Sehingga potensi yang ada dalam diri manusia tidak sia-sia karena tidak dikembangkan, dilatih dan dimunculkan. Tetapi pelatihan yang diselenggarakan itu didominasi oleh orang-orang yang memang mengetahui bakat yang dimiliki, sehingga pada pengenalan bakat dan minat pada usia dini sedikit mendapatkan paksaan dari orang tua, dan hal itu menyebabkan bakat kemampuan anak cenderung tertutup, bahkan hilang karena sikap orang tua yang tidak mempertimbangkan bakat dan kemampuan anak. Lembaga pelatihan ini dibuat agar menjadi suatu wadah untuk menampung suatu bakat agar kemampuan yang dimiliki oleh anak dapat tersalurkan dan berkembang dengan baik sehingga hasil yang dicapai dapat maksimal dan yaitu biografi Fazlur Rahman. Fazlur Rahman lahir pada tanggal 21 September 1919 di daerah Hazara yang sekarang terletak di sebelah barat laut Pakistan. Fazlur Rahman dilahirkan dalam suatu keluarga Muslim yang sangat religius. Adapun mazhab yang dianut oleh keluarganya ialah mazhab Hanafi. Orang tua Fazlur Rahman sangat mempengaruhi pembentukan watak dan keyakinan awal keagamaan. Melalui ibunya, Fazlur Rahman memperoleh pelajaran berupa nilai-nilai kebenaran, kasih sayang, kesetiaan, dan cinta. Pada tahun 1933, Fazlur Rahman melanjutkan pendidikannya di sebuah sekolah modern di Lahore. Ketika waktu umur 14 tahun, Fazlur Rahman sudah mulai mempelajari filsafat, bahasa Arab, teologi atau kalam, hadis, dan tafsir. Setelah menyelesaikan pendidikan menengahnya, Fazlur Rahman kemudian melanjutkan pendidikannya dengan mengambil bahasa Arab dan pada tahun 1940 ia berhasil mendapatkan gelar Bachelor of Art. Pada tahun 1946, Fazlur Rahman berangkat ke Inggris untuk melanjutkan studinya di Oxford University. Setelah menyelesaikan studinya di Oxford, Fazlur Rahman sempat mengajar di Institute of Islamic Studies, McGill University, Kanada, dan menjabat sebagai Associate Professor of Philosophy sampai tahun 1960. Setelah 3 tahun mengajar di McGill University, akhirnya pada awal tahun 1960, Fazlur Rahman kembali ke Pakistan. Pada akhir tahun 1969, Fazlur Rahman meninggalkan Pakistan untuk memenuhi tawaran University California dan langsung diangkat menjadi guru besar pemikiran Islam di universitas yang sama. Selama di Chicago, Fazlur Rahman mencurahkan seluruh kehidupannya pada dunia keilmuan dan Islam. Pada pertengahan dekade 80-an, kesehatan tokoh utama ini mulai terganggu dan akhirnya pada tanggal 26 Juli 1988, Fazlur Rahman tutup usia pada usia 69 tahun.
Selanjutnya, gagasan Fazlur Rahman atas modernisasi pendidikan Islam. Yang pertama yaitu tujuan pendidikan. Menurut Fazlur Rahman, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Pertama, tujuan pendidikan yang bersifat defensif dan cenderung berorientasi hanya pada kehidupan akhirat yang harus dirubah. Menurutnya, bahwa tujuan pendidikan dalam pandangan Al-Quran adalah untuk mengembangkan kemampuan inti manusia dengan cara sedemikian rupa sehingga seluruh ilmu pengetahuan yang diperolehnya akan menyatu dengan kepribadian kreatifnya. Kemudian sistem pendidikan. Adanya dikotomi dalam sistem pendidikan Islam. Di tengah maraknya persoalan dikotomi sistem pendidikan Islam tersebut, Fazlur Rahman berupaya menawarkan solusinya, yaitu dengan cara mengintegrasikan antara ilmu-ilmu agama dengan ilmu umum secara menyeluruh. Sebab ilmu pengetahuan itu terintegrasi dan tidak dapat dipisah-pisahkan. Dengan demikian, di dalam kurikulum maupun silabus pendidikan Islam harus mencakup baik ilmu umum maupun ilmu agama. Kemudian anak didik atau peserta didik. Akibat belum berhasilnya penghapusan dikotomi antara ilmu agama dengan ilmu umum yang mengakibatkan rendahnya kualitas intelektual anak didik dan tidak lahirnya anak didik yang memiliki spiritual dan intelektual yang mendalam terhadap Islam, maka menurut Fazlur Rahman beberapa usaha untuk mengatasi masalah tersebut. Yang pertama, yaitu anak didik harus diberikan pelajaran Al-Quran melalui metode-metode yang memungkinkan kitab suci bukan hanya dibagaikan sumber inspirasi moral, tetapi dijadikan sebagai rujukan tertinggi untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang semakin kompleks dan menentang. Kemudian memberikan materi disiplin ilmu Islam secara historis, kritis, dan holistik. Selanjutnya, pendidik atau mu'alim. Fazlur Rahman melihat bahwa pendidik yang berkualitas dan profesional serta memiliki pikiran yang kreatif dan terpadu yang mampu menafsirkan hal-hal lama dalam bahasa yang baru sebagai alat yang berguna untuk idealita masih sulit ditemukan pada masa modern. Nah, dalam mengatasi hal tersebut, Fazlur Rahman menawarkan beberapa gagasan. Yang pertama, yaitu merekrut dan mempersiapkan anak didik yang memiliki bakat terbaik dan mempunyai komitmen yang tinggi terhadap lapangan agama Islam. Yang kedua, yaitu mengangkat lulusan madrasah yang relatif cerdas. Ketiga, para pendidik harus dilatih di pusat studi keislaman di luar negeri, khususnya ke barat. Yang keempat, yaitu mengangkat beberapa lulusan madrasah yang memiliki pengetahuan bahasa Inggris dan mencoba melatih mereka dalam teknik riset modern. Yang kelima, yaitu menggiatkan para pendidik untuk melahirkan karya-karya keislaman secara kreatif dan memiliki tujuan. Selanjutnya yaitu sarana pendidikan. Atas dasar pengamatan Fazlur Rahman di beberapa negara Islam yang dikunjunginya menunjukkan bahwa keadaan perpustakaan di lembaga pendidikan Islam tersebut masih belum memadai. Untuk mengatasi masalah tersebut, Fazlur Rahman mengusulkan agar fasilitas perpustakaan harus dilengkapi dengan buku-buku yang berbahasa Arab dan relevansi pemikiran pendidikan di era modern. Menurut Fazlur Rahman, problem pendidikan Islam yang paling mendasar dewasa ini timbulnya dualisme dalam sistem pendidikan ini dikarenakan ada dikotomi ilmu. Hal ini dapat diperhatikan secara seksama. Pendidikan Islam dari tingkat MI sampai perguruan tinggi hanya bisa mencetak para generasi yang tahu nilai-nilai agama, tetapi tidak dapat menghadapi tantangan kehidupan yang modern ini. Atau bisa berkebalikan, yang pendidikan umum dari tingkat SD sampai perguruan tinggi umum hanya bisa mencetak orang yang sanggup bersaing di dunia modern, tetapi gersang nilai-nilai agama Islam. Padahal kita ketahui sendiri bahwa sumber agama Islam adalah Al-Quran, tidak memisahkan antara ilmu agama dan ilmu umum. Nah, kalau pendidikan Islam diteruskan seperti ini, dapat diprediksi beberapa tahun kemudian, pendidikan Islam akan menjadi pendidikan yang ketinggalan dan tidak diminati oleh masyarakat. Menurut Fazlur Rahman,
Untuk memenuhi target yang telah didambakan oleh masyarakat serta fungsi rahmatan lil alamin, dapat meluas pendidikan Islam dapat melakukan metode dua gerakan ganda. Walaupun gagasan Rahman di sini hanya bersifat teoritis dan belum selesai, akan tetapi para ilmuwan berikutnya berhasil mengembangkan konsep Fazlur Rahman tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian makalah dari kelompok kami terdapat kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.